Syarat menjadi rabi harus menikah, sakit. betul? Betul. Yesus menikah nggak? Enggak. Yesus rabi nggak? Iya. Anda sehat? Cara tradisi Yudaisme waktu Yesus hidup di muka bumi, bukan di zaman sekarang. Jangan Iya, bawa tradisi. Ya dengerin dulu, saya belum kelar. Iya. Saya ulang ya, tradisi Yudaisme karena Yesus adalah Yudaisme begitu. Itu kalau mau ngajar diberi gelar rabi itu harus nikah dulu. Anda kan udah setuju bahwa di Yahudi itu kalau mau dipanggil rabi dia harus nikah dulu gitu. Nah, kenapa di Yesus Anda nggak mau mengatakan Yesus menikah karena dia rabi? Nah, sekarang ini Anda melawan argumentasi Anda sendiri, gitu loh, bukan melawan kami di sini. Ya, sekarang saya beri waktu Anda bicara, silahkan lawan diri Anda sendiri. Monggo. Enggak, saya bukan melawan. Saya kan udah bilang, itu kan tradisi, ya kan? Sama seperti bukan lompat-lompat, sama seperti tradisi itu berarti sewajarnya ya. Nah, sama seperti sekarang ini. Kalau tradisi sekarang ini untuk menjadi guru, untuk menjadi guru itu harus kuliah, harus ini dulu, baru disebut sebagai guru. Tapi kalau yang namanya nyebut tentang guru, siapa aja bisa dibilang guru. Kayak pamannya guru Nda Juma, bilang juga guru. Nah, kamu kemana-mana lagi Jadi nih, bukan berarti Sinaga. pamannya sebagai rabi itu sebagai sebutan. Memang pada zaman itu kalau pamannya untuk pamannya harus pamannya seorang rabi, dia memang harus menikah. Harus Tapi dia dijadi- menyebut tadi, oke. Ngomong harus apa? menikah. Ngomong apa si naga ini? Ngomong apa? Sinaga, saya kembalikan ya. Sinaga dengerin. Ya, Yesus itu guru dan pernah mengajar nggak? pernah. Oke, Karena itu sebab dia guru. Oke, dia guru nggak? Guru. Oke, Karena dia dengerin. Dia rabi nggak? rabi. Oke, baik. Syarat menjadi rabi itu harus menikah atau tidak perlu menikah? Menikah. Menikah. Yesus menikah nggak? Tidak. Berarti dia bukan rabi. Kan orang menyebut dia sebagai rabi. Ini kamu maju kena, kau lawan dirimu sendiri, Sinaga. Kok melawan? Si naga. Ah, Sinaga mulai sinaga. Coba di spilling dulu, Bang Juma. Aku gimana ini anak ini? Tadi Gimana katanya caranya? rabi harus kawin. Terus Ya. Yesus disebut rabi, berarti dia sudah kawin. enggak. Lah kenapa dipanggil rabi? Hah? Rabi karena dia itu sebutan orang-orang orang-orang yang zaman sudah dulu. kawin. Dia Yang bukan yang karena sudah dia kawin. ngajar. Nggak karena dia ngajar, makanya disebut guru, rabi. Saya juga dibilang guru di sini. Tapi saya ini suku. Oh, bukan berarti saya guru. Ada aja. Itu cuma sebutan, tapi secara ininya untuk Lucu menjadi juga seorang nih. rabi itu, untuk melayani di bait Allah itu, di bait suci Allah itu harus menjadi rabi, harus menikah. Nah, Tapi- Yesus di mana Yesus menjadi rabi? Di mana? Hah? Di mana Yesus menjadi rabi? Oh, di mana Yesus menjadi rabi? Iya kan dipanggil rabi dia karena dia menjadi rabi. Rabinya di mana? Di Losmen atau di Bait Suci? Ya di sono di Israel. Oke. Di sono di Israel. Udah ah. Kamu tidur aja dulu Sinaga. Enggak. Lo kan seneng makanya datang lagi kan? Iya dari tadi saya dengar narasimu tidak ada masuk akal. Kok nggak masuk akal? Lah, rabi orang yang sudah menikah. Yesus dipanggil rabi kenapa? Apa sudah nikah? Tidak. Kan kucluk. Dengar. Ini kalian ini dipanggil juga, kamu juga dipanggil guru. Emang kamu guru? Ini kita bukan Yesus. Lah, sama itu. Astagfirullahaladzim ya Allah. Tradisi Yahudi, orang yang dipanggil rabi itu syaratnya bukan seperti menjadi guru. Untuk menjadi seorang rabi dan mendapatkan gelar rabi harus menikah dulu, baru bisa
jadi rabi, jadi pengajar. Kalau di Indonesia lulus jadi PNS di bidang guru baru dipanggil ibu guru atau bapak guru. Itu kecuali Anda ingin mengatakan Yesus itu rabi ilegal. Kan saya udah bilang, pada dasarnya seorang rabi itu di sana itu harus menikah dulu pada dasarnya. Nah. Tapi itu kan dia cuma sebutan. Saya udah bilang kan, dia disebut sebagai rabi, itu baik, itu benar. Sebutan apa benar? katanya. Sebutan doang. Iya, sebut. Kalau sebutan Disebut doang, Yesus rabi. mengajar. Sinaga, dengerin. Kalau Tapi sebutan Yesus doang, mengajar. dengerin. Kalau sebutan doang, apakah Yesus mengajar? Praktek, Mengajar, praktek. praktek. Itu bukan sebutan, dia lakukan. Iya. Tapi Dia guru. Makanya, dengar, karena dia Zul, mengajar, makanya dia ngajar. Lanjutin. Kasihan nih. Karena dia ngajar, dia praktek, makanya dia disebut sebagai guru, sebagai rabi. Tapi pada dasarnya seorang Kan rabi itu harus menikah. Iya. Tapi karena dia sering ngajar, sering berdakwah, orang menyebut dia sebagai rabi. Sedikit Orang saya potong. bebas. Aki Zuma. Kok nggak Aki bebas? Zuma. Ya, Aki Zuma. Ya, Antum Hi. tahu bahasa Jawa kan? Bahasa Tahu. Jawa itu kan kalau orang Jawa kata, bahasa Jawa itu rabi itu kan kawin kan, menikah kan? Bahasa Jawa. Iya. Itu Ya udah. makanya tidak salah kalau Yesus itu dikata rabi karena bahasa Jawa pun rabi itu menikah. Udah Gitu. jangan Arti dilebarin, dari Pak. kata rabi. Akina jangan dilebarin, dia nggak mau Itu kan percaya bahasa itu. Jawa. Tuh melebar kan? Ini anak nggak boleh dilebarin. Kembali ke topik. Lebar dia lebar itu kan bahasa Jawa. Oke, sekarang gini, kembali ke topik. Ya, syarat menjadi rabi itu harus menikah, betul? Betul. Yesus rabi nggak? Rabi. Yesus menikah nggak? Yesus disebut sebagai rabi. Yesus enggak, dengerin. Syarat menjadi rabi harus menikah, sakit. betul? Betul. Yesus menikah nggak? Enggak. Yesus rabi nggak? Iya. Anda sehat? Sehat sih kan iya kan. Gimana sih? Sehat. Tapi Anda melawan argumentasi Lukas Anda sendiri. 19. Aduh. Lukas 19, tiap hari Yesus mengajar di bait Allah. Oke, berarti dia rabi, dia mengajar. Syarat menjadi rabi di bait suci harus menikah. Berarti Yesus nikah, udah selesai. Udah? Bro Sinaga teken? Ada cuma Terbata-bata. Cuma ngajar gak? Lu jangan bawa kuliah ke nggak? Bang Juma, ini ke Yesus aja. Loh, Saya ngajar dia. sendiri. Kan guru dia. Kuliah nggak? Masuk PNS nggak? Tapi syarat menjadi rabi di bait suci. Syarat menjadi ASN, syarat menjadi guru rabi. itu dia harus kuliah, dia harus ASN dulu, baru disebut guru. Bang Juma, PNS nggak? Kok gimana? Yesus mengajar di dalam Lukas 19, tiap hari Yesus mengajar di bait suci, di bait Allah. Syarat untuk menjadi guru di bait suci, hukumnya wajib menikah dulu. Karena orang yang sudah menikah itu, menurut tradisi Yahudi, orang yang sudah bisa menenangkan syahwatnya, orang yang sudah terjauh dari persinahan. Makanya dia boleh menjadi guru di bait suci. Izin Pak. Yesus memenuhi Izin, Bang, syarat saya mau itu. jelaskan. Ya. Nah, Sinaga gitu, diam dulu. Ruth. Sinaga Iya, diam dulu, diam Pak dulu, Yus mau Sinaga. bicara. Ya. Ya ini dia, Iya. ini saya senderan ini. Jadi gini, Senderan. Jadi gini, Pak. Oh, lu senderan. halo, Iya. kalau, halo, Ntar dulu, iya. Sinaga mau senderan dulu, Pak Yus. Sinaga mau senderan. ya, Sirut. oke. Sirut diam dulu, Sirut. Oh, temanmu mau bicara dulu, kawan. Iya, iya. Tapi Diam jangan dulu senderan, lah. nanti ketiduran. Enggak. Ya udah. Diam dulu. Astagfirullahalazim. Silakan, Bang, silakan. Pak Yus silakan, Pak Yus. Oke, saya ya. Pak Sinaga Oke, saya senderan cuma- pakai apa? Oke, Ini saya mobil jelaskan. Pajero. Jadi, Apa? di Diam dalam, dulu, Saudara Sirudi, diam Bible, dulu. Tadi Di kamu dalam- nanya, kamu senderan di Halo? mana? Saya jawab suruh diam. Tadi kan nanya. Diam dulu, senderan di Bang. mana katanya?
Diam dulu, Saya pas. senderan di Pajero nih. Iya, diam dulu, Halo. diam dulu. Ya, di dalam Bang Bible Sinaga mau itu kemana? tercatat bahwa Tuh kan disinggung-singgung lagi Yesus saya udah. itu- Diam Anteng- dulu ya Allah ya Karim, susah kali temanmu mau menjelaskan. Diam dulu. Kak, Apa kamu yang sih ini susah. orang? Kamu saya udah diam, kamu mau kemana gitu? Saya duduk dari sini, saya bilang nyan senderan, kamu bilang kamu mau kemana? Dari tadi saya udah bilang saya Sakit perut senderan. aku. Nggak benar lu Sinaga. Kamu bilang kamu mau kemana? Sakit perut. Bisa diam gak sih? Bisa diam gak sih? Bisa diam gak? Gak menghargai kali. Ini forum debat, Bung. Apa sih? Silakan Bang Yul, Bang Yus. Oke, oke Bang Suma. Jadi gini, Sama kalau siapa di dalam sana, Bang Bible Sinaga? itu Sama siapa? tercatat bahwa Yesus Bang itu Sinaga sama siapa? diberi Yesus itu mempunyai beberapa Jangan jawatan. ditanya Jadi, diam. Orang ini kenapa sih? Anda ditanya apa nggak dengar itu? Itu hostnya lagi nanya. Anda di mana? Kenapa Anda diam? Giliran nggak ditanya Anda bicara. Oh, parah ini. Sinaga yang benar parah saudara. Dari Ada tadi aneh-anehnya. kita- Anda dari- itu tadi- butuh tadi- obat. Tadi kita asik loh, asik kita dan saya jelas ngomong, tapi giliran datang Gurunda ini katanya Nah, Anda saya ditanya. lagi diam dibilang ngomong, saya ngomong Hostnya dibilang diam. bertanya, saudara Rudi hostnya bertanya, hargailah host Nggak ada itu. bertanya hostnya, nggak ada bertanya hostnya. Kamu bilang tadi teman saya yang Astagfirullahaladzim. bertanya. Udah parah ini orang. Oh, diam Bagus, Pak. parah. Kamu Iya, yang parah. Anda kan ditanya. Anda pada saat tidak ditanya, Anda menjawab. Giliran ditanya, Anda diam. Maunya Belum apa ada sih? belum ada tadi pertanyaan. Dia cuman tadi ada yang ngomong tadi bukan sama Juma, sama Rudi Astagfirullah. itu. Astagfirullahaladzim. Lu yang salah. Saya lagi Jangan kayak anteng-anteng gitu, tadi Bang. diam. Jangan kayak gitulah. Hargai teman kita. Yus lagi menerangkan gitu. Udah ya, Bang Sinaga ya. Bisa tenang kan? Ngopi dulu Bang Nah, Sinaga. kan giliran ditanya nggak menjawab, kan lucu orang ini. Nggak ditanya menjawab, ditanya diam. Astagfirullah. Saya diam. Iya. Ya udah, makasih. Ya lanjut Bang Yus. Silakan Pak Yus. Saya Udah ingat ngopi ya. Pak Sinaga? Udah ngopi belum Boro? Oke Bang, saya ya. Oke. Jadi di dalam Bible itu menjelaskan bahwa Yesus itu mempunyai kalau tidak salah 5 jawatan itu. Jadi ada guru, nabi, gembala, rasul, ada ya saya lupa ya sekitar 4 atau 5 itu ya. Jadi termasuk guru itu termasuk rabi itu. Jadi sebenarnya sematan rabi itu diberikan itu bukan karena tradisi, bukan karena masalah tradisi itu, tetapi karena Yesus itu cakap mengajar pada zaman itu, sehingga pengikut-pengikut itu, pengikut-pengikut yang sudah yang menganggap bahwa Yesus itu punya kemampuan sebagai guru, di situ mereka memanggilnya rabi. Gitu. Jadi bukan masalah tradisi saja, bukan masalah tradisi saja, begitu, Bang. Iya, itu gelar yang diberikan kepada Yesus semua boleh. Tapi ada yang harus dipahami di sini. Bukan orang Yahudi hidup di bawah hukum Taurat. Beliau punya tradisi. Gimana menjadi Bang? seorang Ini jaringan rabi ya kurang syaratnya bagus, harus Pak. nikah dulu. Kan Bang, jaringan ini. Nah, ini kurang- Rudi, saya diam kurang dulu, Rud. jelas. Astagfirullahalazim ya Allah ya Karim. Iya, itu karena Rudi tadi disuruh diam, dia malah ini cerita dia. Jaringan terganggu kan? Mana ini? Saya ya jangan percaya ya Aduh, selain dari tadi benar-benar- semenjak benar. waktu dia sholat Komal ini aman, tapi giliran dia datang Nah, banyak bermasalah. Tadi waktu waktu dia nggak ada sholat aman-aman aja, tapi giliran dia datang fitnah lagi kan? padahal saya di sini, saya udah bilang saya lagi senderan di Pajero saya. Ini karena mungkin dia itu kuatannya udah ini kali, udah mau Lah, habis, just- jadi error. Justru ini bukan saya doang. berimbas ke jaringannya teman kita. Gangguan jaringan gara-gara Anda.
Iya kali. Mana sih? Takut Ya, kali iya lo, kali, ya. iya kali. Iya, takut kali lo. Iya kali. Iya takut. Iya, Makanya jaringan lo gangguan bermasalah. gara-gara Anda. Diam aja dulu. Enggak, tadi lo nggak ada jaringan bagus kok. Tanya deh semuanya. Bahkan pelan doang saya ngomong. Ya udah, Dengar, udah. tapi giliran Jaringan kamu bermasalah, Bung. Nggak tahu kamu bawa apa ini. Jaringan bermasalah. Iya, sebenarnya Maaf, kamu Bang, datang Yuslay aja saya ngomong begitu jaringanmu. Korosok-korosok. Iya, jaringan bermasalah. Iya kamu. Jaringan Isinya bermasalah, mana Bung aja. Rudi. Iya kamu. Ya udah, Kamu yang bermasalah datang ke sini. Ya, itu- Kamu membuat masalah. Ya udah lanjut. Jaringanmu. Lagi diam-diam di Pajero, lo ngomong terus. Jaringan Oke, saudara lanjut. Sinaga gangguan. Pak Jero kamu itu berapa cc sih Naga? Iya, lanjut. Nah, jadi Nah, itu kan giliran ditanya diam kan, tengoklah itu Memang ada gangguan orang ini. Anda mau diperiksa. Anda butuh obat. Ditanya diam, enggak ditanya bicara. Kamu tanya kan Jaringan Yuslay, orang diganggu. kamu suruh diam. Ada nih anehnya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Gini loh, Allah. Saya lagi Ya, host diam. Masya Allah, gimana begini? Anda lagi Saya suruh ditanya diam. sama host. Hostnya siapa di sini kamu? Saya yang nanya tadi. Enggak, kamu nggak Bukan, ngomong. Bang Handi Cuma yang ngerotos nanya. terus. Cuma yang ngerotos terus. Tengoklah kan ada gangguan memang kan. Ditanya sama host katanya nggak ditanya. Nah, ada nih anehnya Jangan. Bang Rudi ini. Bang, Coba kamu mandi dulu try. Bang. Udah 3 hari nggak Ada. mandi kan? Saya biasanya sauna. Mau dilepas berapa mobilnya? Pak Jero mau dilepas berapa? Sauna. Cuman ini doang sih, cuman saya tulis Pajero doang, padahal bukan Pajero. Oh, kira Cuma mau di. tulisannya Pajero. Kebetulan saya lagi mau beli. Ada lu. Kira mau Memang dilepas. lucu lah saudara Rudi ini. Naik sepeda dibilangnya Pajero. Ada. Mau saya bunyiin. Gimana? Iya percaya. Itu untuk muat apa Bang? Kelapa sawit. Enggak. Kok kelapa sawit mah di Pekanbaru. Kalau di kelapa sawit Oh, mah udah kaya kita. Ini cuma tulisannya aja Pajero. Tapi Angkot Sinaga tahun suaranya- tahun berapa angkotnya? Kok kamu tahu? Kok kamu tahu? Iya. Iya suaranya itu. Kok kamu tahu? serak-serak bahasa gitu. Saya juga seberangkot soalnya Bang. Sama kita. Oh kamu tahu ya? Tapi Sinaga lucu loh. Lanjut Bang Bayus. Tapi saya nggak berdusta kan? Bro Sinaga nggak ada lu nggak rame bro. Iya. Iya. Lu sangat menghibur. Walaupun menjengkelkan. Tapi nampaknya insya Allah ya, kalau saya perhatikan dari cara beliau diskusi ini, dia keras-keras lunak. Tapi kalau nanti jumpanya sama Ki Zuma terus sama orang-orang yang berilmu, insya Allah akan jumpai juga kebenaran itu, insya Allah. Itu doa kita semua ya. Karena Pak memang Sinaga ini dari ya tadi sebenarnya kita hatinya lembut. Pak Sinaga ini sebenarnya hatinya lembut gitu. Jadi maksud maksud ini beliau belum benar ini orang. Gitu. Kalau kita benar udah di Kok tahu- surga. Oh, berarti tidak benar dia makanya masih ada di sini. Ya Yaudah, iyalah, nggak kamu apa-apa udah lah. benar. Lanjut Bang Handi, lanjut. Kamu udah Lanjut benar. Bang Handi. Enggak. Ini jaringanku rusak gara-garamu. Padahal saya kuotanya bulanan loh. Wis. Ulangan apa? Bulanan Paling juga Jangan mangkal di tempat, paling juga mangkal di depan ruko yang ada wifi-nya. Ngaku loh. enggak. Kalau bilang iya, katakan iya. Saya bulanan nih, 100.000 sebulan. Lah, iya. 65 giga. GB. Oh, belum. Anak cuntili 100.000 satu bulan. Iya, 65 Kita- giga. Ya Allah ya Karim. WiFi ini, WiFi antena itu Pak. Memang ada Nah, WiFi. udah dibilang Wifi 65 komplek. giga, wifi lagi. WiFi komplek. Enggak, maksudku murah kali. Kok bisa? Namanya juga Pajero abal-abal, gimana sih? Lucu Pak Sinaga ini.
Tapi Bro Sinaga jangan diambil hati kalau bercanda ya. Enggak, saya udah bilang sama Nanda Raja dia juga menghujat, tapi no, kan saya angkat saya salut. Nggak ada yang menghujat Nah itu tadi, tapi saya enggak ini, tetap cinta Nanda, bili-bili bala-bala. Pokoknya kalau Sinaga ke Jakarta, aku jamin kau, ku kasih kau hotel, ku jamin makananmu semua. Kamu kemana aja gua antar. Tapi tidak pakai Pajero, pakai bajai. Aku yang mandikan dia Bang Andi, aku yang mandikan dia Bang Andi. Mandi bareng di Ancol. Sikat kakinya sampai kepala. Naga, Pakai boleh saya rinso. bertanya sedikit? Sekalian dibaptis ya Bang Juma. Jangan Lek, kamu Naga, gitu. boleh saya- Jangan kamu gitu host, baptis jangan. Emang nggak ada baptis di situ. Lek Naga, boleh saya bertanya sedikit? Lek Naga, boleh saya bertanya sedikit? Boleh, sikit lah. Antum banyak warisan. Ya, Kok lari warisan? Antum banyak warisan. paling kontrakan Fisabila, doang. makasih. Kontrakan doang. Fisabila, makasih Bang. Kontrakan Baik. warisan istri. Sudahlah, kan yang punya warisan kan istri, ya kan? Iya. Jadi kan Iya. tidak perlu takut untuk jadi tidak perlu takut dicoret dari daftar warisan. Ya dah, mualaf saja, ya kan? Supaya debatnya dapat menang. Daripada jadi Kristen debat tidak pernah menang. Jangankan yang perpuluhan, ya, gembala pun tidak akan pernah menang berdebat dengan Muslim. Oleh karena apa? Dari segala sesuatu apa yang menjadi keimanan mereka, orang-orang Kristen itu hanya berdasarkan asumsi mereka, ya. Bukti nyata saat ini orang-orang Kristen bingung siapa Tuhan mereka. Yang mesti disembah, bapak kah, anak kah, Tuhan burung kah, mereka bingung. Nah, jalan satu-satunya agar dapat kita ini menang dalam perdebatan, ya salahnya harus menjadi seorang Muslim. Di situ tidak ada keraguan dan tidak ada rekayasa. Semua berdasarkan data, semua berdasarkan dalil. Oke, itu saran saya. Kalau memang tidak banyak warisan, kalau banyak warisan ya pikir dulu, takut nanti dicoret dari daftar warisan. Oke. Gitu, Saya jawab ya. silakan. Saya jawab ya. Itu bukan pertanyaan, nggak perlu. Enggak, tadi kan dibilang kan Kalau Kristen. saya Kristen tidak bingung, Bang. Kristen Kalau saya bingung. tidak bingung, Bang. Kristen yang bingung. Enggak. Saya jawab dulu. Tadi kan Kristen bingung. Emang ada Kristen bingung? Kurang ajar itu Kristen bisa bingung. Terus, Gini aja Pak Rudi, Pak Lai, gini ya, gini. Menurut Anda berdua, karena dengerin dulu. ya, Menurut Anda berdua, nih harus jujur ya. Menurut Anda Ya. berdua, Islam itu menurut Anda itu seperti apa? Islam. Lai Oke, Sinaga saya dulu. jawab ya. jujur ya. Oke, Iya. saya Jujur. jawab ya. Satu-satu Saya dulu. jawabnya jujur. Ya. Oke, gini Bang, saya jujur aja, saya juga punya keluarga, saudara, keluarga Muslim juga. Cuman memang kita lihat dari saudara, keluarga, dan juga teman-teman lain itu banyak Muslim yang baik kok, Bang. Maksudnya dari pergaulan, membangun relasi itu oke, tapi kok makin ke sini beberapa tahun ini kok kita lihat justru malah ada muslim-muslim yang sebenarnya Saya nggak nanya personalnya, Bang. Saya nggak nanya. personalnya. Anda tidak Maksudnya akan pernah dengerin dulu ya. Anda tidak akan pernah memeluk agama apapun di muka bumi ini kalau Anda melihat personalnya. Oke? Maksud saya itu Ya. ajarannya. Oke. Kalau nggak tahu ajarannya nggak usah komen, kalau tahu silakan. Ya, kalau ajarannya memang saya tidak begitu paham ya, tapi kalau mau melihat personal ya oke, tapi kalau untuk ajaran memang jujur saya nggak begitu paham. Oke, baik. Kalau personal mah nggak ada yang sempurna, Bang. Kita aja ini kan nggak menjamin diri kita apa kita punya dosa atau seperti apa gitu ya. Iya Kita Bang, hanya tapi berusaha yang maksudnya kan terbaik gitu dari ya. Baik. maksudnya dari apa yang kita imani, apa yang kita pelajari itulah yang menjadi buah kan, maksudnya itu Oke. kan yang jadi gambaran di mana kita ada kan. Nah, harusnya itu kan itu kelihatan, tapi justru malah kok bukan begitu. Oke, Maksudnya stop. Saya banyak ke Pak Sinaga lagi. Ini stop, keluar topik. Lai Sinaga gimana Oke. menurut Anda Islam itu? Silakan. Tadi apa tadi pertanyaannya?
menurut Anda Islam itu seperti apa di mata Anda? Ya sama seperti yang dibilang dia, kesini-kesini itu sangat menyeramkan. Jujur ya, waktu saya, dengar dulu, waktu saya masih SD kelas 5, setiap Natal, kalau umpamanya udah Natal, saya membagikan kue-kue disuruh oleh ibu saya, dimasukin kue kembang goyang, dodol, dimasukin ke piring, kita kasih kepada orang-orang yang muslim. Nah, begitu juga kita kalau udah lebaran, kita sangat senang, mereka juga kirim ke kita. Nah, kalau kita ngirim ke mereka, saya senang waktu masih kecil itu, saya kirim ke mereka itu, yang dikasih apa di dalam piring itu, kadang beras, kadang duit, saya senang. Nah, tapi kesininya itu sangat menyeramkan. Gitu. Siapa ajarannya apa orangnya? Ya kan orangnya itu kan satu orangnya, yang kedua juga itu kan orangnya itu kan berangkat dari Mulai ajarannya. lagi meleset. Saya tahu. Saya nggak nanya personalnya, oknumnya, saya nanya ajaran Islamnya itu, paham nggak? Iya. Karena gini Bang, dari ajaran itulah yang memunculkan sebuah gambaran gitu loh Bang. Nggak ada ajaran Islam seperti itu. Nah, kalau nggak mau gitu berarti itu perlu image itu ini sebagai masukan aja Bang. Maksudnya supaya Nggak kita usah, Kristen nggak, juga saya hanya bisa nanya berdampingan kalau nggak ngerti gitu loh. ajarannya, nggak usah nilai personal yang nggak ada personal yang sempurna gitu. Gimana sih ini bahasa Indonesianya? Gitu loh ya. Kalau saya menurut penilaian saya Islam itu radikal Bang. Ini Oke. jujur aja sih Bang. Di Radikal. mana ajaran di dalam Al-Qur'an disuruh radikal di mana? Karena kan waktu jihad-jihad itu kan disuruh Di untuk mana? Itu ingin personal lagi. Saya minta kepada Anda, statement enggak, Anda karena itu. kan gini Bang, karena di media juga Jangan lupa tap-tap layar memberitakan guys, seperti tap-tap itu. layar. Nanti aku tabok balik, ngeri loh kalau saya nabok balik argumentasimu, Bro. Iya, nggak apa-apa karena kan yang kita lihat gitu Bang. Oke. Yang kita lihat Yang kan gitu bagi Bang. yang radikal selama 350 tahun di Nusantara siapa? Ya kita nggak tahu itu Bang, cuman Ya, yang saya kita kasih lihat. tahu, saya kasih tahu. Saya kasih tahu dia. Ya. Yang radikal selama Oke. 350 tahun di Nusantara itu adalah Belanda bersama Bible-nya. Paham? Bahkan membunuh juga nenek moyangmu mungkin sebagian. Sekaligus bawa Bible dia ke Nusantara. Apa nggak radikal tuh? Enak kan nabok balik. Oke? Saya kasih Oke, datanya. enggak, maksudnya- Saya kasih sebentar, saya kasih datanya. Baca ulangan 20 permisi, nomor Bang. 1. Ya. Permisi Bang Andi. Iya, monggo. Saya mau tanya sama Pak Rudi. Pak Rudi, kalau menurut Pak Rudi, Bang Suma itu seperti apa orangnya, Bang? Kalau ya kok ketawa. Nggak boleh Gurunda yang ngomong loh, kasih pertanyaan nggak boleh begitu. Saya minum kopi kenangan dulu, 24.000 nih. Menurut saya itu, menurut ya elah masya Allah. Menurut saya itu Bang Juma itu keras. Itu Bang Juma itu keras orangnya. Keras apanya yang keras? Kenapa keras? Perilakunya. Oh. Kalau Nandar soft. Enggak, saya enggak nanya Nanda. Apanya yang keras? Anuna. Enggak, Anuna aku apa anu perilaku. nih? Kalau anunya udah pasti perilakunya. Iya. Saya kan suka Karakternya. Apakah menurut saudara Rudi, Bang Suma itu batu? Kok keras, Bang? karakter, Oh, karakter. karakternya. Saya minum Keras kopi kenangan dulu ya, sambil minum kopi kenangan nih, 24.000 nih. Buset. keras. Lu lagu Keras Rudi, sama Sinaka, lu lagu lu juga perak banget gitu kayak apa ya? Ngomong lu songong Tapi kadang-kadang. ini juga boleh dikasih. Lu minum gitu air ya. tajin lu pikir kopi. Enggak, ini kopi ko 78 derajat Celcius. Oh, Warisan istri.
Jadi Bang Yuma keras menurut lu ya karakternya aja. Selain karakter apa lagi? Iya, karakter. Udah itu doang karakternya. Argumen menurut sifatnya. Anda itu argumentasinya itu menyakitkan, edukasi atau seperti apa? Menyakitkan. Apa? Menyakitkan, nggak ada edukasi. Kalau edukasi itu dari Nandar tuh. Kalau Menyakitkan. edukasi dari Nandar. Segala bahasa Ibrani hafal tuh. Dengerin Edukasi dulu. tuh. Bro, Apanya yang menyakitkan itu loh sebentar ya. Le. Apanya yang menyakitkan argumentasinya Bang Juma? Apanya? Seperti apa contoh? Nah itu dia, kalau pamannya orang ngejelasin notos terus. Itu namanya enggak. Enggak, argumentasinya. Materinya, materinya yang mana? Setiap materi yang dibawa pokoknya kasar lah. nah kan sesuai dosisnya. Ketika orang terkena kurap, itu memang obatnya pasti pahit kalau obat telan. Kalau obat oles itu pasti pedih. Itulah obat kurap. Jadi ibarat kata Enggak juga, ada bisa alami kurap sembuh. Ustaz Juma ini mengobati orang yang berkurapan. Jadi disesuaikan dosisnya. Di mana orang yang berkudisan itu parah, maka obatnya pun akan dosisnya pun akan tinggi. Diparut Nah, gitu, dulu ya. pakai parut kelapa. Baru dikasih dikasih jeruk nipis. Sembelah dia. Saya jawab ya. Manusia itu tahan di kias, kalau kerbau itu tahan di pencut. Dan saya boleh jamin lebih banyak yang dimualafkan Nandar daripada Bang Juma. Soalnya kita manusia itu tahan di kias, kalau kerbau tahan di pencut. Gitu. Anda belum tahu Makassar Mualaf Center Indonesia siapa ketuanya? Gak tahu. Gak tahu dan gak perlu tahu. Mau tahu nggak? Enggak perlu. Karena nggak tahu artinya Anda ngomong nggak seperti tadi. Makassar Mualaf Center Indonesia itu ketuanya Bang Juma. Sudah ribuan orang mualaf di sana. Itu kan tuh iya tapi kan bukan dia yang mualafkan, cuman ketua doang dia di situ diangkat. Siapa yang sering membimbing? Gimana sih ini orang? Yang sering mensahadatkan orang Bang Juma sendiri yang turun tangan. Enggak, Nandar. Tadi orang bilangnya Pak Rudi. pas mau kenalan sama Bang Rudi, orang bilang Bang Rudi penghujat, tapi saya bilang enggak. Malah tertawa sama-sama kita. Enggak, karena kemarin itu kok Kores itu menghujat. Terus saya tantang, ayo kita saling menghujat yuk. Tapi jangan ada tangkap-tangkapan. Nggak boleh kali Itulah. saling menghujat, Rud. Nggak boleh. Emang nggak boleh. Menurut Anda, Saifuddin Ibrahim itu penghujat terus DPO menurut pendapat Anda seperti apa dia? Ya dia kalau pamannya dia nggak dibilang penghujat ya dia mungkin lari. Ya, pendapat Anda gimana sih, Rud? Nggak benar itu juga lu dia, kadang-kadang. makanya kan itu udah pendapatnya. Hmm. Sebenarnya dia bukan penghujat ya kan? Hanya orang yang mengatakan dia penghujat, betul? Maksudnya? Sebenarnya Saifuddin Ibrahim itu bukan penghujat, cuman orang yang menilainya sebagai penghujat, benar nggak? Kalau udah lari-lari dari konteks itu namanya udah penghujat. Nah, menurut Anda Saifuddin itu penghujat atau bukan? Ibrahim itu Kan nabinya orang jawabannya udah gitu. Kalau lari dari konteks itu udah penghujat. Saya mau tanya sama Bang Juma, yang diomongin oleh pamannya Saifuddin Ibrahim Bukan itu itu lari nggak ditanya, dari pertanyaan. dari Lay dengerin, bukan itu pertanyaannya. Menurut Anda Saifuddin Ibrahim itu penghujat atau tidak? Itu aja. Nah kalau nggak penghujat ngapain dia lari? Berarti yang Penghulu. sudah pengucat. Penghulu. Sekarang jangan Penghulu. Nah, sekarang ini kalau temennya sendiri nggak mau terus terang, kenapa ya? gantian yang muslim yang ditanya. Sekarang saya mau tanya sama Aki Zuma. Aki, Iya. kan mulai naga ini kurapnya parah atau belum ini? Dosisnya gimana? Saudara Sinaga ini masih bisa sembuh loh. Gampang sembuh orang kayak gini. Aneh orangnya culun, terus agak-agak lucu sikit gitu. Artinya
orang ini masih lugu gitu loh, masih bisa sembuh. Percayalah. Jadi kurapnya belum sekujur badan ya, Ki, ya. Belum, baru biji matanya aja yang ditumbuhi. Langsung main kasar. Mana biji mata, mana ada kurapan biji mata. Ditanggapi lagi. Lucu bener nih sih. Lu ini hari bro, gua tadinya apa? Lu menghibur banget itu lo. Menghibur tapi koinnya nggak ada nih. Kasih koin. Woi, kasih koin. Kasih koin ya saya. Lu diam saya masih Astagfirullahaladzim. Lu udah dikasih koin itu. Tolong teman-teman di bawah kasih koin semua. Kasih koin dulu Sinaga. Kasih koin. Kasih. Oke, cuma minta Tuh, nambah terus tuh. Nambah kan? Nah. No. Dia tadi bertyping bang, katanya gini, naikkan aku mau berguru sama si Juma katanya, makanya aku naikin dia bang. Tuh udah 200 lebih tuh. Mau berguru caranya dapat koin. Nggak usah deh. Nggak usah koinnya itu. Soalnya saya bingung mau diapain. Nggak ngerti saya mau ditukarin jadi apa. Bisa dipakai minum kopi. Ditukar kumpulin, ditukar buat beli Pajero. Enggak, nukarnya saya nggak tahu mau diapain itu. Koinnya nanti lu bikin Nggak nanti. usah. Lu bikin dengerin, saya ajarin. Lu bikin nanti akun Dana di HP lu. Dana itu nanti bisa kamu belanja Aplikasi online, Dana. bisa pakai transfer kemana aja bisa. Jadi nanti kau bisa tuker itu. Enggak, maksud saya kan mendingan langsung transfer ke ini aja. Woi, Aduh, nggak mau kerja dia. dikasih hati minta jantung. Ya udah kalau begitu silakan, nomor sepatumu berapa? Emang lu doang yang pengen seperti itu. Aduh. Tuh nambah terus tuh. Enggak benar percuma. Cukup, Saya nggak cukup. ngerti Itu nukar-nukarnya. Cukup. Iya, saya juga nggak ngerti nukar-nukarnya gimana. Ya ucapin terima kasih. Saya Ucapkan rasa terima kasihmu itu kepada teman-teman. Cukup. Bang Sinaga, ada lagi nih pertanyaan. Koinnya cukup Iya, katanya, koin cukup. Cukup. Nanti kebiasaannya. Bang Sinaga, ini lagi lanjut kita ya. Menurut Anda itu diskusi lintas agama seperti ini diteruskan apa dihentikan? Menurut Anda? Jawabannya bagus banget ya. Bang Lestari makasih. Malah dia kabur dia. Mental apa kabur? Udah bawa koin katanya pergi lah. Dia pikir lu bisa di hack koin lu segitu. Takut dia di hack koinnya jadi pergi. Ibarat kata Pak Botero, pakalan ini lari nih. Makasih. Bahasa Indonesia tuh. Sampai di sana dia cari mana koin gue tadi. Ini mau diapain ini koin 200 rupiah. Pergi ke warung. Bu, aku mau beli oko. Tapi saya tukar koin. Mana? Ya kagak bisa sih naga, langsung ditukar oko di alung pakai koin itu nggak bisa. Itu anaknya orangnya pemalu tuh nampaknya, begitu dikasih dia kabur Terima kasih. pemalu. Begitu ya. Mudah-mudahan saja sampailah hidayah itu Ada dua. pada Satu anak. Tapi kami khusus untuk Pak Bro Sinaga. Tadi diskusinya mohon maaf kalau ada kata hilaf. Ini kita hanya diskusi dan akrab tentunya ya, tidak ada maksud lain untuk saling menghina dan menghujahkan. Kalau ada pun kata hilaf dari kami Bro Sinaga ya kami mohon maaf ya. Itu intinya. Begitu juga kepada Yus lagi Pak Yus ya. Pak Yus, Ya. ini diskusi Siap. Pak Yus, menurut Anda diskusi lintas agama ini diteruskan apa dihentikan, Bang? Boleh diteruskan, yang penting masih tetap ada di Baby dalam Lia, koridor diskusi yang sehat.